ini kita akan melakukan tindakan venoplasti dan mungkin pemasangan stent pada kasus PTS atau post thrombotic syndrome. Jadi ini adalah kasus DVT lama yang tidak tertangani ya. Jadi kalau misalnya bedah vaskular, kita cenderung lebih agresif. Kalau misalnya ada DVT, sebisa mungkin kita keluarkan untuk kita hisap. Tindakan namanya trombektomi ya. Kalau kita hanya bergantung pada obat saja untuk kasus DVT, kejadiannya tuh bisa seperti pasien saya ini. DVT-nya hanya ditangani dengan obat, tidak ada perubahan yang bermakna dalam beberapa bulan. Bahkan sekarang ada konsekuensinya karena trombusnya lama nggak diambil, diserap pelan-pelan. Nah, pembuluh darahnya itu sepanjang pahanya itu mengecil dan jadi keras. Jadi darah kalau mau lewat di paha itu butuh effort ekstra. Akibatnya apa? Dari bangun pagi, berdiri nggak lama, kaki langsung bengkak. Dan ini dirasakan seharian. Yang mau kita lakukan adalah kita membuka kembali jalannya. Biasanya kalau PTS ini tidak akan bisa kembali ke 100%. Apapun tindakannya, meskipun kita operasi, kita bikinkan jalur baru, bypass, pembuluh darah, segala macam, dia tidak akan bisa balik 100%. Tapi setidaknya jalurnya ini kita buka sehingga darahnya ini butuh effort yang sedikit berkurang untuk naik ke atas. Kalau misalnya tadinya itu butuh waktu berapa lama, langsung bengkak, ini kita bisa perpanjang itu waktu tidak bengkaknya ya. Kita akan mulai tindakan kita. Semoga semua berjalan lancar. Ya, kita tadi mengalami kesulitan untuk menembus bekuan darah yang lama. Ternyata memang dari tempat CT scan kan masih ada kontras yang bisa mengalir, tapi ternyata ini trombusnya udah sangat lama gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya bilang trombusnya ini udah 6 bulan, mungkin sebelumnya udah terbentuk trombus. Tapi akhirnya kita bisa menemukan jalan, jadi meskipun dia kecil, tapi kita udah di jalan yang benar. Nah, ini kita akan besarkan pembuluh darahnya secara perlahan, biar dia tidak keburu pecah gitu ya. Kita lihat hasilnya nanti. Jadi kita sudah selesai melakukan tindakan venoplasti pada penderita PTS, post thrombotic syndrome. Jadi kalau kita lihat pada awal, ini banyak sekali jalan-jalan tikusnya ya. Sedangkan jalan yang utamanya itu tidak bisa dilewati dengan baik gitu. Jadi anggaplah kalau misalnya ini ada jalan tol yang misalnya dari Bekasi ke Jakarta, terus tiba-tiba jalan tolnya saya tutup. Nah, ini mobil kan kebingungan nih harus lewat mana nih. Ini sama juga, jalan utamanya tertutup, darahnya harus mencari jalan lain. Bagaimana caranya? Kita carikan jalan biar darahnya bisa mengalir lewat jalan yang benar. Nah, bagian ini saya berhasil menemukan jalan sampai ke atas ya. Tapi tengah-tengahnya ini masih mampet. Nah, gimana caranya? Kita kembangkan balon perlahan ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk jalannya. Sampai akhirnya alirannya sudah sangat lancar ke atas. Tidak ada hambatan sama sekali ya. Jadi, mungkin pesan saya, bila sudah didiagnosis dengan DVT atau deep vein thrombosis, sebaiknya cepat-cepat ditangani. Karena komplikasi jangka panjangnya ini sangat serius, di mana pasien bisa bolak-balik kakinya bengkak, gitu, kemudian infeksi bolak-balik pada kaki, tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Jadi, kalau misalnya tidak mau pembuluh darahnya rusak permanen, pada saat sudah didiagnosis dengan DVT, sebaiknya secepatnya ditangani. Kalau masih bisa dioperasi atau dikeluarkan bekuan darahnya, artinya masih bagus sekali kondisinya. Oke, sekian dari saya. Sehat selalu.